Hai Sobat Inisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go, I'm coming for the gold. All eyes on me, let's go, let's go. Welcome to the show. All eyes on me, let's go, let's go. Let's go. All eyes on me, let's go. Ini dia, TNT dari 994. Oke, seperti biasa pada episode kali ini atau kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas lagi mengenai produk yang ada di 994 dan memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk yang bakalan kita bahas pada episode kali ini, pada kesempatan kali ini. Jadi untuk Sobat Inisi mungkin sudah melihat beberapa episode kita kebelakangan itu mengenai beberapa mikroskop yang ada di 994. Jadi untuk episode kali ini kita kedatangan salah satu penantang baru mikroskop dari 994, bukan dari 994 yang ada di 994 ya. Dari salah satu mikroskop yang mungkin sudah banyak banget Sobat Tenisi cari-cari dari kemarin juga. Jadi untuk kesempatan kali ini kita bakalan nge-review bersama-sama, mengunboxing dan melihat package-nya apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan atau kelengkapannya apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian dari mikroskop yang bakalan kita bahas pada episode kali ini. Langsung saja tanpa berlama-lama kita bakalan lihat bersama-sama unitnya. Oke Sobat Tenisi, ini dia mikroskop penantang baru dari kedai kita 994. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin dari kemarin sudah mungkin bertanya ya, ada ini enggak, ada ini enggak. Ya ini dia, MOS 300 B11 ya dari Mekanik. Jadi ini stereo mikroskop dari Mekanik dengan seri MOS 300 ya, menggunakan alas B11. Seperti apa alas B11? Karena kebanyakan dari kita itu cuma punya B1 dan B3. Yang sekarang ini dia menggunakan B11 untuk alasnya. Jadi seri MOS 300-nya untuk mikroskop, B11-nya itu alasnya ya. Untuk Sobat Inisi tanpa menunggu lama-lama kita bakalan unboxing dan kita lihat bersama-sama package apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan atau kelengkapannya apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian mikroskop stereo mikroskop MOS 300 B11 dari Mekanik. Oke Sobat Tenisi, ini dia package yang Sobat Tenisi dapatkan dari mikroskop MOS 300 B11 dari Mekanik ya. Jadi untuk Sobat Tenisi kita sudah unboxing dan kita sudah preteli satu-satu package atau apa saja yang Sobat Tenisi dapatkan kelengkapannya dari pembelian stereo mikroskop MOS 300 B11 dari Mekanik. Jadi untuk yang pertama tentunya Sobat Tenisi kita mulai dari alasnya dulu. Sobat Tenisi tadi ada kode B11 ya. Jadi untuk B11 itu ukurannya seperti ini. Dan untuk tampilannya Sobat Tenisi bisa lihat perbedaan dari beberapa unit mikroskop yang pernah kita review dari video-video sebelumnya. Jadi untuk mikroskop MOS 300D menggunakan tiang pendek juga untuk menggunakan tiang, dan tentunya sudah diberi pengaman. Yang biasanya tiang pendek itu tidak diberi pengaman ya. Dan untuk yang sekarang ini dia memberikan pengaman pada tiang mikroskopnya ini. Jadi untuk unitnya lebih aman lagi, tentunya lebih terhindar lagi dari yang namanya tiba-tiba jatuh atau geser sedikit demi sedikit. Jadi untuk Sobat Tenisi diharapkan agar selalu memperhatikan dua kunciannya ini karena sudah dilengkapi dengan dua kunciannya. Dan selanjutnya di sini ada leher, ada alas, tiang, dan di sini ada leher dengan desain khas dari Mekanik warna biru kuning. Tentunya di sini sudah berikan emblem juga menambah kesan mewah atau elegan dari mikroskop MOS 300-nya ini. Jadi untuk sistemnya sama, tetap putar juga ya. Dan kunciannya ada bagian belakang. Untuk lehernya hampir sama dengan mikroskop yang pernah kita desain atau yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk mikroskop MOS 300 ini sama, cuman secara desain memang Mekanik ini dia memiliki ciri khas atau warna khusus ya dari Mekanik itu sendiri, warna kuning dan biru. Jadi menambah kesan unik juga, dia nambahkan emblem di bagian sini ada QC Pass juga
Dan juga ada ini namanya Mechanic Enterprise ya. Selanjutnya tentunya sobat teknisi dapatkan adalah unit kepalanya atau unit mikroskop dari MOS 300. Inilah look dari mikroskop MOS 300 yang memiliki kombinasi warna ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk warnanya ada kuning, ada silver, ada hitam, ada biru. Jadi ada 4 warna yang sobat teknisi dapatkan ketika membeli sebuah mikroskop MOS 300 dari Mechanic. Jadi untuk yang ada 5, ternyata di sini merek lambang dari Mechanicnya dia ada warna putih ya. Jadi ada 5 warna dari MOS 300 B11 ini. Jadi pancawarna ya, mikroskop pancawarna ini. Nah, untuk geseran matanya nanti kita bakalan ngebahas juga untuk tipenya seperti ini. Bukan yang geser ke samping ya. Nah, kita bakalan ngebahas. Sekarang kita review dulu kelengkapan-kelengkapan yang ada ya. Nah, selanjutnya sobat teknisi dapatkan juga lampu langsung dari Mechanicnya. Jadi untuk lampu mikroskopnya ini dia menggunakan LS3. Ini ada sobat teknisi bisa lihat LS3. Kenapa LS3? Karena dia memiliki 3 mode warna ya. Jadi untuk sobat teknisi ada 3 color dimming, 4 level of brightness. Jadi untuk ada 3 warna dan juga ada 4 level kecerahan. Mulai mungkin paling redup, sedang, menengah, lalu baru paling terangnya. Jadi untuk warna ada 3 dan untuk brightness-nya ada 4 level. Tadi dia tidak menggunakan yang namanya satu warna ya. Dan selanjutnya untuk sobat teknisi mungkin untuk lampunya sama ya secara power ya. Karena dia langsung nanti ditempel. Selanjutnya di bawah lampu sobat teknisi dapatkan yang namanya kaca pelindung lensa bawah. Jadi untuk sobat teknisi yang kemarin bertanya-tanya mikroskop apa yang memiliki lensa pelindung atau kaca pelindung lensa bawah, nah ini dia nih, mikroskop MOS 300 B11 sudah memberikan atau sudah include untuk lensa pelindung ya, atau kaca untuk lensa bawah ya. Jadi terhindar dari uap ketika sobat teknisi menggunakan atau melakukan pengebloran ketika garapan ya. Jadi ini melindungi lensa yang ada bagian sini. Jadi pasang lampu, baru kita pasang terakhir ini. Jadi terhindar dari yang namanya uap fluk masuk ke dalam bagian lensa. Karena itu bisa berakibat ngeblur, atau mungkin juga ketika sobat teknisi merasa blur, sobat teknisi lakukan pembersihan, lecet ya, itu bisa juga. Atau tidak bisa hilang ya nodanya ketika sudah lama. Nah ini berguna untuk melindungi hal tersebut. Nanti kita bakalan coba rakit satu persatu mikroskop MOS 300 B11 ini. Selanjutnya sobat teknisi dapatkan, karena MOS 300 B11 ini adalah mikroskop trinokular atau sudah support untuk kamera, maka sobat teknisi dapatkan juga yang namanya lensa CTV. Kalau CVT itu buat motor, jadi CTV ya. CTV sobat teknisi yang dapatkan itu CTV 2/5. Oke, kita bakal keluarkan. Nih, lensa CTV hampir sama lensa CTV yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya di unit-unit mikroskop sebelumnya. Jadi ini lensa CTV 2/5. Selanjutnya kita taruh di sini aja biar aman. Nah ini yang besar ini sobat teknisi dapatkan adalah mikroskop silikon eye mask ya, atau sobat teknisi bisa bilang ini adalah karet mata. Jadi untuk sobat teknisi, kenapa besar? Karena sobat teknisi dapatkan 2 pasang. Kenapa kotaknya besar gitu? Padahal buat lensa mata aja. Karena dia 2 tipe ya. Yang pertama ini adalah lebar, seperti topi ya bentukannya, seperti topi candy ini, golf. Nah, ini bolong ya atasnya. Candy ya. Candy golf ini. Nah, ini besar. Yang ini ukuran yang kecil. Jadi untuk sobat teknisi bisa lebih fleksibel lagi untuk memilih atau menggonta-ganti lensa matanya ini.
Nah, ini seperti topi pesulap. Sudah ada mereknya, mekanik. Jadi sudah pasti ini produk dari mekanik. Jadi untuk sobat edisi tidak bisa ditukar-tukar. Bisa sih, tapi tetap ketahuan kalau ini dari mekanik. Ini sudah ada karet. Ini juga ada merek mekaniknya juga. Jadi sudah autentik dari mekanik ya. Oke sobat edisi, ini dia karet lensa ya. Ada sobat edisi dapatkan 2. Ini karet lensa mata. Oke, selanjutnya yang membedakan MOS 300 B11 ini dengan produk mikroskop sebelum-sebelumnya yang kita bahas yang ada di 994. Mungkin yang terakhir kita bahas itu ada 10/23. Nah, sekarang MOS 300 B11 ini dia menggunakan lensa mata 10 kali per 25. Jadi dia 10 kali per 25 ya. Jadi pernya ini yang beda. Jadi untuk mikroskop yang kita bahas di episode sebelumnya yang terakhir itu dia 10/23. Nah, untuk yang sekarang ini 10/25. Seperti apa lagi tampilan yang dapat sobat edisi lihat atau sobat edisi nikmati ketika menggunakan mikroskop MOS 300 B11 ini menggunakan lensa mata 10/25. Karena yang sebelumnya aja udah 10/23 harus menyesuaikan dulu, apalagi 10/25. Jadi untuk lensa matanya sudah seri tertinggi ya untuk sekarang ini yang ada di 994. Jika sebelumnya kita bilang tertinggi itu 10/23, ternyata sekarang kedatangan lagi di 10/25. Jadi untuk sobat edisi kelengkapannya seperti biasa, sini ada selimutnya ya atau sarung dari mikroskopnya, dan ini sangat penting banget untuk sobat edisi. Makanya setiap sobat edisi membeli sebuah mikroskop mau merek apapun pasti diberikan yang namanya sarung mikroskop, karena ini salah satu komponen yang sangat penting ketika sobat edisi membeli sebuah mikroskop atau menggunakan sebuah mikroskop. Selanjutnya di sini ada buku panduan. Nah, jadi untuk sobat edisi yang mungkin sudah melihat video ini tapi masih ragu dalam merakit atau menggunakan mikroskop MOS 300 B11 ini di meja servis sobat edisi, bisa lihat lagi di buku panduannya, karena sini sudah support untuk bahasa Inggris dan bahasa Cina ya. Jadi sobat edisi yang mungkin ingin melihat-lihat lebih dalam lagi mengenai MOS 300 B11, sobat edisi bisa baca buku panduannya lebih dalam lagi. Dan selanjutnya di sini ada 2 kunci L, dan di sini ada obeng biasa, obeng kecil untuk sobat edisi gunakan ketika pengaplikasian lampu dan juga lensa CCTV, dan juga ada beberapa komponen-komponen yang sobat edisi bisa gunakan 2 kunci L ini karena dia ukurannya berbeda di antara kunci L-nya ini. Nanti kita bakalan lihat setiap ukuran ini berfungsi untuk mengencangkan bagian yang mana. Oke. Untuk selanjutnya kita bakalan coba rakit mikroskop MOS 300 B11-nya ini. Untuk karet lensa matanya nanti kita bakalan coba satu persatu ya, seperti apa tampilannya, perbedaannya, bagusan yang kayak topi pesulap ini atau kayak kedi ini. Oke, kita bakalan coba untuk pemasangan karena tiangnya ini tiang pendek, dan di sini sudah terdapat dudukan tiangnya dan sudah terkunci juga bagian bawahnya. Jadi sobat edisi cukup lakukan pengecekan ulang ya untuk kekuatannya, karena di sini kunciannya sudah 3, jadi kita pastikan ini sudah kuat, sudah kencang, tapi tetap harus yang namanya kita ketika ingin mengaplikasikan mikroskop tentunya kita bakalan ngecek ulang ya. Lalu kita goyang-goyang, tinggal dipasang. Kita langsung pasang, karena untuk masang mikroskop itu sebenarnya sebentar aja. Nah, ini kita taruh di bagian tengah dulu. Nah, ini pastikan drat yang ada di tiang dan juga pada bagian ini, sobat edisi pastikan itu dalam posisi lurus ya. Karena ketika dalam keadaan miring, mungkin sobat edisi bisa, atau ketika sudah setengah udah nggak bisa, sobat edisi biarkan, atau mungkin dipaksa. Itu bisa mengakibatkan kalau dibiarkan itu lama kelamaan nanti miring.
atau mungkin yang kedua sobat teknisi paksakan, yang terjadi adalah dol atau drat yang ada di sini hancur ya. Dan selanjutnya untuk sobat teknisi, pastikan dalam keadaan lurus. Mungkin bisa dipastikan dulu putar kiri kanan. Nah, ketika dirasa sudah lurus, lalu sobat teknisi lakukan. Nah, kalau dia lurus, dia sangat enteng buat dilakukan penguncian. Nah, ini sudah kencang. Nah, ini sudah kencang. Sobat teknisi, lakukan double kuncian pada bagian belakang sini. Nah, inilah salah satu kunci L ini gunanya buat mengunci tiang. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin pernah mengaplikasikan beberapa mikroskop sebelumnya di meja servis, nah untuk sekarang ini dia memang proteksi yang ada di mikroskop MOS 300B11 ini berlipat-lipat ya, karena untuk harganya dia lumayan tinggi. Dia memberikan pengamanan yang banyak untuk si mikroskopnya ini. Jadi untuk yang bagian sini kita menggunakan kunci L ukuran kecil. Kita lakukan penguncian. Oke, setelah kita kunci, ini sudah kuat, udah kencang banget. Nah, untuk bagian lehernya ini, kuncian lehernya ini, dia bisa dicopot. Sobat teknisi bisa gunakan, bisa tidak. Cuman memang kita sarankan untuk digunakan karena ini adalah package penjualan dari MOS 300B11 ini. Tentunya pasti dari mekaniknya langsung menyarankan untuk ini digunakan. Karena untuk bobot dari kepala mikroskopnya ini ukurannya yang cukup besar dan bobotnya yang lumayan berat ya dari mikroskop lainnya. Ya, kita kuncikan dan pastikan kencangkan dulu. Lalu kita pasang leher dan pastikan bagian ring dalamnya dalam keadaan kendor dan tidak menonjol pada bagian dalam sini. Karena ketika menonjol, yang ditakutkan bagian lehernya ini terjadi gesekan yang begitu besar dan terjadi yang namanya lecet ya, yang lama-lama bisa mengakibatkan tidak kuatnya lagi genggaman dari lehernya ini. Yang kedua, yang pertama, yang kedua itu ring bagian dalamnya ini bengkok atau penyok karena dia terbuat dari plat aluminium gitu. Dan yang kedua, ketika ini sudah gores, yang ditakutkan ketika lama-lama nanti bisa terjadi yang namanya korosi. Oke, setelah itu kita lakukan penguncian. Jadi sudah double proteksi dari mikroskopnya ini. Jika dirasa pada posisi ini, pada bagian ini masih dirasa tinggi, sobat teknisi lakukan penurunan secara bertahap ya. Turunkan bagian pengunci leher dulu, tiang dulu, lalu pengunci leher ya. Nah, ini menurut sobat teknisi setelah digunakan atau setelah diaplikasikan dalam keadaan sudah normal atau standarnya sobat teknisi, lalu sobat teknisi langsung saja melakukan pengaplikasian kepala atau head mikroskopnya ini atau unit dari mikroskopnya. Nah, untuk bagian ini sobat teknisi dapatkan 3 titik ya. Sedangkan untuk kunciannya 1. Jadi untuk semua mikroskop itu hanya memberikan 1 kuncian saja pada bagian kepala mikroskopnya ini. Jadi sobat teknisi 3 titik ini diberikan untuk memudahkan sobat teknisi memilih ya. Jadi makanya diberi 1, maka dipilih antara kanan, tengah atau yang bagian kiri. Jika sobat teknisi kidal, maka pilih bagian kiri. Jika sobat teknisi kanan, maka pilih bagian sebelah sini. Dan untuk bagian netralnya sobat teknisi bisa pilih bagian depan. Untuk bawaannya sendiri dia diletakkan pada bagian sini ya. Oke, ini kita pastikan juga pada bagian sini tidak ada yang menonjol lagi untuk kunciannya. Lalu kita lakukan pengaplikasian. Yang pertama kita lupa untuk selalu perhatikan kekuatan dari lehernya ini, karena ini ada gear, dalam sini ada gear. Ditakutkan ketika ini dalam keadaan tidak normal atau dalam keadaan rusak, ini bisa langsung turun mendadak ya. Dan ditakutkan
bagian bawah dari kepala mikroskopnya ini kepentok di alas, atau mungkin salah satu kaca lensa yang ada di dalam itu terjadi kelepasan karena jatuh yang secara mendadak. Ini kita pastikan dalam keadaan kuat juga, ya. Nah, setelah dipastikan ini dalam keadaan kuat dan normal, lalu kita lakukan pengaplikasian mikroskopnya. Oke, kita lakukan penguncian ketika sudah lurus dengan tiang. Nah, ini ketika kita rasa masih tinggi, kita lakukan penurunan kembali. Karena kita tidak menggunakan lensa peninggi ya. Untuk sobat teknisi yang tidak menggunakan lensa peninggi, sobat teknisi bisa lakukan penurunan secara maksimal. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan copot lensa mata, tutup lensa mata. Tutup lensa bawah. Oke, untuk lensa bawahnya ini bagian sini terbuka. Makanya dari mekaniknya ini dia memberikan yang namanya penghalang atau pelindung dari lensa bawah agar terhindar dari uap fluk ketika sobat teknisi melakukan garapan pengebloweran ya. Nah, ini untuk lampunya, dia ukuran kecil tapi cukup overpower karena dia memiliki 3 mode dan 4 ini level keterangan kecerahannya. Oke, untuk lampunya seperti ini, sudah ada pelindungnya juga. Untuk lampunya juga ada pelindung bagian sini, dan bagian tengahnya juga sudah ada pelindung. Jadi untuk pelindungnya ini sobat teknisi bisa gunakan pelindung yang bagian kanan saya ini ketika menggunakan lampu yang lain dari mikroskop MOS 300 B11 ini. Jadi cukup lakukan atau gunakan salah satu dari package yang sobat teknisi dapatkan. Jadi ini bisa untuk sparean, ini bisa sobat teknisi gunakan langsung karena dia sudah diberi pelindung langsung ya. Dan ini tinggal diaplikasikan pada bagian bawah. Dan pastikan juga drat yang ada pada bagian lampu dan juga mikroskopnya itu dalam keadaan lurus ya. Nah, oke. Sampai dirasa sudah kencang. Oke, dia sudah dalam keadaan terkunci dan sudah aman. Kita geser dulu posisinya. Pastikan bagian dari kabel powernya ini pada bagian belakang, karena kita bakalan naruh kabelnya ini pada bagian leher belakang ini ya, agar terhindar dari terkena panas dari blower ataupun solder yang sobat teknisi gunakan ketika lakukan penggarapan. Nih, kita taruh pada bagian belakang sini, tidak mengganggu sobat teknisi setting leher, tidak juga mengganggu sobat teknisi ketika menggarap garapan ngeblower ataupun ngesolder. Dan selanjutnya sobat teknisi kita pasang lensa mata. Ini lensa matanya 10x25 dari MOS 300 B11 dari mekanik. Untuk lensa matanya 10x25. Dan pastikan juga dalam keadaan kunciannya tidak menonjol. Langsung kita lakukan pengendoran juga agar lensa matanya bisa masuk secara mulus. Oke. Nah, ini sudah masuk. Kita lakukan penguncian kembali. Nah, jika sudah itu kita pindah ke bagian kiri, sama juga. Jadi untuk penguncian lensa mata itu selalu dilakukan penguncian ya sobat teknisi, karena lensa mata ini ditakutkan ketika sobat teknisi lakukan pensettingan lensa atau pensettingan mikroskop ini di meja lain lalu dipindahkan ke meja yang ingin sobat teknisi gunakan,
untuk meletakkan mikroskop ini terjadi ini ya, hal yang tidak diinginkan atau jatuh ya. Makanya lensa mata ini kalau bisa dikunci. Nah, ini sudah kekunci, tinggal diaplikasikan atau tinggal digunakan untuk lensa matanya. Nah, untuk kelengkapan selanjutnya di sini ada karet lensa mata, ada 2, ada lensa CCTV. Untuk lensa CCTV-nya ini sobat teknisi bisa langsung gunakan, bisa juga tidak. Karena untuk lensa CCTV itu tentunya sobat teknisi yang mungkin belum menggunakan kamera mikroskop bisa lakukan disimpan dulu lensa ini ya, lensa CCTV-nya ini. Sedangkan untuk sobat teknisi yang mungkin langsung mengaplikasikan mikroskop MOS 300B11 ini, sobat teknisi bisa langsung gunakan lensa CCTV bawaan dari mekanik ini. Cukup tinggal buka tutupnya, lakukan pengendoran pada kuncian lensa CCTV ini karena bisa menyebabkan lecet ya. Oke, kita buka sedikit. Nah, ini sudah aman. Pada bagian sini, pada bagian bawah sini, sobat teknisi langsung letakkan. Lalu kita kunci kembali. Oke, pastikan lensa CCTV-nya terkunci dengan kuat, dengan kencang. Nah, ini sudah kekunci semua. Tinggal sobat teknisi lakukan atau pengaplikasian mikroskop MOS 300B11 ini ke proses settingan fokusnya. Dan untuk selanjutnya ini ada lensa karet lensa mata. Sobat teknisi bisa gunakan juga untuk karet lensanya ini tidak ada bagian yang harus bagian kanan atau kirinya. Jadi bebas ya. Antara lensa kanan dan lensa kiri itu bebas. Dia universal ya. Jadi jangan takut sampai kebalik karet lensa matanya ini. Dan untuk lensa matanya juga sama, tidak ada perbedaan antara kiri dan kanan. Nah, ini dia untuk karet lensa mata yang pertama yang ukurannya kecil. Untuk yang kedua, ini untuk karet lensa mata yang besar. Nah, ini ke samping, di posisi ke samping. Ini untuk bagian ke sebelah samping sobat teknisi. Ini juga sama. Ini untuk bagian atas bawah. Ini untuk yang ke samping. Karena sobat teknisi sudah diberikan acuannya dari lambang ini. Oke, untuk karet lensa mata seperti itu perbedaannya antara yang kecil dengan yang besar. Jadi untuk sobat teknisi lebih bebas lagi atau lebih fleksibel lagi untuk menggunakan karet lensa mata. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bakalan ngebahas beberapa tips dan trik mengenai perawatan dan juga sedikit sedikit cara untuk setting mikroskop karena ini mikroskop baru dengan menggunakan lensa mata 10x25. Untuk lampunya kita coba nyalakan. Oke sobat teknisi, mungkin kita bakalan sedikit ngebahas beberapa mengenai MOS 300B11 dari mekanik ini. Untuk yang pertama mungkin penyesuaian dulu untuk sobat teknisi yang mungkin transisi dari 10x20 kebanyakan dari mikroskop ya, yang ada di kalangan sobat teknisi. Mungkin naik dulu di 10x22, kita nanti bakalan geser 1023 dan ada nanti terakhir ini ada 1025, bukan terakhir ya, yang terbaru ada 10x25. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin dari 10x20 transisi langsung ke MOS 300 menggunakan 10x25 ini mungkin ada sedikit penyesuaian dalam hal
mencari titik fokus atau mencari kenyamanan ketika menggunakan mikroskop MOS 300 ini. Karena ketika kita menggunakan 10/25 itu tentunya vision atau penglihatannya lebih luas lagi, dan memang disarankan untuk menggunakan lensa peninggi 0,5 agar visionnya lebih tinggi lagi dan menunjang si 10/25-nya ini untuk bekerja secara maksimal. Dan selanjutnya untuk sobat teknisi, package yang kita bilang tadi ada 2 yang tidak terpakai ya. Tentunya ada pelindung lensa bawah dan juga karet lensa. Untuk karet lensa matanya ini sobat teknisi bisa simpan, dan juga untuk pelindung lensa bawahnya ini sobat teknisi bisa juga simpan dulu. Untuk agar sebagai cadangan yang tentunya ketika sobat teknisi ingin menggunakan karet lensa yang lebih kecil dan juga mungkin menggunakan lampu yang berbeda dari yang bagian ini. Jadi untuk bagian lampu itu sudah ada pelindung lensa bawah. Jadi untuk pelindung lensa bawah bawaan dari mekanik ini sobat teknisi bisa simpan saja dan jangan sampai hilang. Ini salah satu bonus yang sobat teknisi mungkin ketika cari di pasaran mungkin agak sedikit susah juga ya. Karena kadang ada, kadang tidak. Nah, untuk lampunya sendiri kita bilang tadi kita bahas mengenai 3 mode dan 4 level. Nah, untuk yang sekarang kita udah colok di power ya. Menggunakan ini sudah support Type-C dan juga menggunakan USB ya. Dan selanjutnya di sini ada bagian tombol kecil bagian depan sini karena kita setting untuk colokannya bagian belakang. Ini bisa kita set ya. Kita geser-geser aja. Nah, otomatis titik bagian tombolnya ini yang kecil ini terdapat di bagian depan. Jadi sobat teknisi cukup lakukan klik 1 kali untuk menyalakan lampu dari mikroskop. Nah, ini level 1. Level 1 ini tidak terlalu terang. Ini warna putih ya. Ini mode pertama. Dan level kedua, mode pertama level 2, model pertama level 3. Dan model pertama level 4. Jadi ada level 4, ada tingkatan 4 untuk kecerahannya dan ada 3 mode. Nah, untuk mengganti mode dari mode 1, 2 dan 3 itu perbedaan warna dari lampunya ini. Sobat teknisi lakukan klik 2 kali pada tombol setting tadi. Atau untuk menaikkan level tadi klik 2 kali ya secara berurutan. Maka warna lampu dari mikroskop ini bakalan berubah secara otomatis. Nah, ini mode kedua level 4. Untuk level satunya seperti ini. Ini warnanya putih sedikit ke kuning. Jadi tidak putih bersih seperti mode yang pertama tadi. Jadi ada kombinasi lampu LED-nya putih dan ada bagian pinggir-pinggirnya itu bagian kuning atau selang-seling gitu. Nah, ini level 1, level 2, level 3, level 4. Untuk naik levelnya cukup klik 1, 1, 1. Jadi untuk setiap kenaikan 1 level klik 1 kali. Nah, ini sudah level 4. Tentunya kembali ke level 1. Nah, untuk mode yang ketiga lakukan klik 2 kali lagi. Nah, ini mode yang terakhir berwarna kuning. Jadi ada warna putih, kuning putih, dan juga tentunya yang terakhir itu adalah totally kuning. Ini ada di level 1, di level 2, di level 3, dan di level 4. Jadi untuk lampunya ada 4 level kecerahan, ada 3 mode lampu, warna putih, warna kombinasi putih kuning, dan juga warna totally kuning. Oke, kita lakukan untuk menonaktifkan lampu. Sobat teknisi hold atau klik lama pada tombol yang satu ini, yang satu kecil di tengah ini. Nah, ini lampunya sudah mati ya. Ini sudah mati. Dan untuk lampunya itu tentunya ada fungsinya masing-masing. Untuk lampu kuning dan lampu kombinasinya tadi, yang tentunya itu mempermudah atau menunjang kinerja sobat teknisi ketika menggunakan MOS 300 dari mekanik ini. Karena untuk warna kuning itu atau kombinasi tadi itu lebih ke teduh, warnanya lebih teduh, agar sobat teknisi mungkin ketika menggunakan mikroskop ini secara kurun waktu yang sedikit lama,
agar terhindar dari yang namanya pusing ya, agar nyaman ini vision Sobat Inisi ketika menggunakan mouse 300B11 ini. Karena dia menggunakan 10/25, tentunya visionnya lebih luas lagi. Dan salah satu kehebatan dari mouse 300B11 ini, dia sudah menunjang untuk menggunakan warna-warna di lampunya itu. Itu salah satu hal agar terhindar yang dari namanya pusing ya ketika transisi dari 10/20 ke 10/25. Dan untuk yang warna kuning total, itu warna kuning total lebih hangat lagi warnanya, dan tentunya lebih membantu Sobat Inisi dalam proses transisi dari mikroskop Sobat Inisi yang sebelumnya masih menggunakan 10/20 mungkin. Dan untuk yang warna putih itu Sobat Inisi bisa gunakan ketika Sobat Inisi mungkin sudah ini ya, sudah biasa, atau mungkin bisa warna putih dengan kecerahan yang lebih redup lagi. Karena untuk kecerahan yang lebih cerah itu ditakutkan ketika baru ya, ini untuk kita bicara ketika menggunakan mouse 300 ini baru banget transisi dari 10/20 ke 10/25. Itu salah satu menghindari yang namanya pusing mendadak ketika menggunakan, atau tidak nyaman visionnya ketika menggunakan mouse 300B11. Oke, untuk selanjutnya Sobat Inisi, seperti biasa setiap pembelian mikroskop pasti dapat songkok ya, atau sarung dari mikroskop tersebut. Jadi ini gunanya untuk melindungi mikroskop yang Sobat Inisi gunakan. Ini bahannya waterproof tentunya, dan ini bisa Sobat Inisi pakai ketika mikroskop tidak digunakan. Jadi ketika ditinggal mungkin di toko atau di meja servisan Sobat Inisi, bisa gunakan songkok ini. Tentunya ukurannya sudah support untuk satu mikroskop ini sampai ke alas-alasnya. Dan itu bertujuan agar mikroskop ini terhindar dari debu, kotoran-kotoran atau fluk-fluk, atau mungkin ada cairan-cairan yang tidak sengaja terkontaminasi atau terkena ke si mikroskop mouse 300-nya ini. Karena untuk harga sendiri mouse 300B11 ini mungkin harganya cukup tinggi karena kelengkapan yang sangat lengkap, fitur yang ditampilkan, penunjang-penunjang yang ada di mikroskop mouse 300 ini sangat beda ya dengan mikroskop yang pernah kita bahas di konten-konten kita sebelumnya. Dan juga untuk kelengkapannya sangat lengkap, dan juga hal-hal penunjang lainnya juga sangat lengkap dari mikroskop yang pernah kita bahas sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya Sobat Inisi, seperti biasa jangan lupa juga untuk proses pensettingan, selalu lakukan pensettingan dalam mode standar ini ya. Ketika leher dalam keadaan datar dengan leher belakang, ini leher depan ini bisa kita geser ya. Nah, proses untuk mencari titik standar itu Sobat Inisi diharapkan selalu lakukan rata-rata pada bagian belakang dan bagian depan. Ini ketika sudah rata kiri kanan, otomatis ya kiri kanan ini pasti rata. Lakukan proses settingan dari zoom out. Jadi otomatis di zoom paling kecil. Oke, ketika sudah rata seperti ini, Sobat Inisi cukup lakukan proses pencarian fokusnya ketika plus minusnya sudah dapat, lalu zoom outnya sudah di bagian paling bawah, dan nanti ketika Sobat Inisi setting, ketika sudah mendapatkan hasil yang pas, maka Sobat Inisi cukup lakukan penguncian pada leher. Jadi untuk ini berguna untuk yang awal-awal, ketika Sobat Inisi setting di awal ya. Dan itu berguna agar Sobat Inisi dapatkan hasil yang lebih maksimal ketika Sobat Inisi melakukan zoom in. Ketika zoom in, Sobat Inisi cukup naikkan bagian leher depan saja. Dan ini sudah support sampai maksimal zoom outnya, zoom innya dari mikroskopnya ini. Walaupun ketika sudah di zoom in ini, atau kita zoom lebih dekat lagi, hasilnya belum maksimal atau belum terlalu jernih vision Sobat Inisi,
paling ini bagian belakang ini naiknya cuma sedikit aja. Itu sobat teknisi ketika setting si lensa matanya ini ketika dalam keadaan standar seperti ini. Jadi itu bertujuan agar ketika sobat teknisi lakukan zoom in zoom outnya lebih tidak mengganggu ya bagian belakang ini. Karena bagian belakang ini sebenarnya sangat jarang banget untuk sobat teknisi lakukan penyetingan ya. Ketika sobat teknisi mencari fokus ketika zoom in dan zoom out, karena hanya menggunakan pada bagian sini ketika ingin harus turun atau ingin naik. Jadi rata-rata air aja, rata-rata. Dan juga ketika menggunakan lensa peninggi 0,7 atau 0,8 seperti itu juga settingannya. Kita bakalan setting di bagian sini harus rata dulu agar ketika zoom in dan zoom outnya dapatkan hasil yang lebih maksimal dan tidak mengganggu penguncian pada bagian belakang ini. Karena ketika bagian belakang ini sering-sering kita lakukan kunci buka atau kita lakukan settingan, setiap kita lakukan settingan menggunakan bagian kunci belakang, itu ditakutkan kunci bagian belakang ini terjadi haus atau leher tiang leher ini terjadi lecet ya, yang bisa menyebabkan tiangnya ini tidak bagus lagi dalam memegang atau menahan dari leher mikroskopnya ini. Untuk mikroskop MOS 300 ini bobotnya cukup berat karena bahannya besi ya, aluminium alloy, hampir sama dengan cuman ketebalannya yang membedakan. Oke, untuk sobat teknisi paling untuk mikroskop MOS 300 B11 hanya itu ya. Untuk kelengkapan sudah kita bahas, dan juga cara setting sudah kita bahas juga, dan juga untuk menggunakan lampu serta menggunakan lensa matanya ketika sobat teknisi ingin setting lensa matanya, dan beberapa fitur keamanan atau hal-hal penunjang keamanan dari mikroskop MOS 300 B11-nya juga sudah kita bahas, dan juga tentunya songkok atau sarungnya yang paling ini ya, paling sering kita lupa biasanya ketika mikroskop ini ditinggal di waktu yang cukup lama, ketemu malam, ketemu pagi, itu mungkin kita nggak tahu aktivitas apa yang terjadi di meja servisan. Mungkin ada makhluk lain ya yang berkeliaran di meja servisan kita, yang ditakutkan mikroskop ini terjadi ini terkena air, debu, atau mungkin juga kotoran-kotoran lainnya yang ada di sekitaran meja servis sobat teknisi. Oke sobat teknisi, itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika ngebuild atau mengaplikasikan MOS 300 B11. Mungkin untuk sobat teknisi yang penasaran dengan tampilan atau seperti apa tampilan dari 10/25 dari MOS 300 B11 ini, langsung aja kita lihat bersama-sama seperti apa settingan dari MOS 300 B11. Oke sahabat teknisi, itulah settingan atau tampilan dari MOS 300 B11 dari mekanik ini. Tentunya cukup jernih banget untuk vision dari MOS 300 B11. Jernih dan luas. Dan tentunya lampunya ini sangat menunjang banget buat sobat teknisi yang mungkin masih transisi dari 10/20 ke 10/25.
Jadi untuk Sobat Tenisi jangan ragu lagi untuk mengaplikasikan MOS 300B11 ini di meja servisan Sobat Tenisi, karena sudah support banget buat Sobat-Sobat Tenisi jika melakukan proses transisi. Tentunya untuk keamanannya mekanik nomor 1 ya, untuk mikroskopnya sudah diberikan beberapa pengaman dan juga kelengkapannya sangat lengkap banget dan dibandingkan mikroskop yang sudah kita review di sebelum-sebelumnya. Oke, untuk Sobat Tenisi mungkin pada episode kali ini mengenai MOS 300B11 sekian dulu ya dari mekanik ini. Jika ada pertanyaan dan juga ada saran, silakan tinggalkan di kolom komentar, karena saran dan komentar Sobat Tenisi itu sangat berguna bagi kita untuk di episode TNT kita selanjutnya. Dan untuk Sobat Tenisi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kita, dan share juga kepada teman-teman agar sobat-sobat kita yang lain bisa melihat konten TNT kita mengenai MOS 300B11 ini. Dan Sobat Tenisi jangan lupa selalu follow akun Instagram, TikTok, fanpage kita atau halaman kita di Facebook agar Sobat Tenisi tidak ketinggalan info-info menarik apa saja mengenai 994 atau mungkin updatean terbaru tentang barang yang ada di 994, dan juga mungkin ada beberapa promo-promo menarik yang ada di 994. Semuanya ada di sosial media kita, dan jangan lupa selalu follow ya. Dan untuk Sobat Tenisi sekian dulu dari saya Rizky QC 994, pamit undur diri. Ciao.